Selamat siang sahabat Pangkep semuanya. Kami dari siswa-siswi UPT SMA Negeri 1 Pangkep akan memberikan sedikit informasi mengenai Geopark Manus Pangkep yang akan disampaikan oleh Kak Puput. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Rahman. Perkenalkan, nama saya Kirani Rahmanisa. Perkenalkan, nama saya Puput. Hai Kak Puput. Hai Kak Puput. Ini namanya aja. Kak Puput. Oke, jadi di sini kita memiliki jargon. Sebelumnya kita memiliki jargon Kak, yaitu kalau kita bilang 12 sinergi, kalian bilang bersinergi untuk masa depan. Oke. Bisa? Jargonnya. Bisa. Oke, saya mulai ya. 12 energi. Bersinergi untuk masa depan. Bagaimana kalau kita lanjut ke pertanyaannya Kak? Oke, boleh. Pertanyaan pertama, Mengenai dampak yang besar yang dapat dirasakan atau dapat terjadi jika terjadinya kerusakan khususnya di kawasan Geopark Manus Pangkep ya. Jika kawasan Geopark Manus Pangkep itu rusak, apalagi khususnya akibat ulah atau aktivitas manusia, itu dampaknya itu yang pastinya yang paling besar itu bilangnya potensi sumber daya alam ya. Dan kemudian pastinya akan memicu adanya kerusakan-kerusakan atau rangkaian kerusakan lainnya seperti bencana alam yang meningkat. Bahwa kita ketahui bahwa di kawasan Geopark Manus Pangkep itu karena adanya kars itu sangat membantu ya atau menolong ekosistem atau lingkungan yang ada di sekitar kawasannya. Jadi kalau misalnya strukturnya rusak atau hancur, jadi kemampuan menahan airnya itu berkurang karena kita tahu bahwa di sekitar kawasan Geopark Manus Pangkep itu menyimpan banyak cadangan air. Oke, baik, saya mau bertanya Kak. Oke, good question. Jadi untuk kawasan Geopark Manus Pangkep itu sendiri ya, karena memiliki keunikan geologi yang sangat langka atau sangat bisa dibilang sangat berbeda dibanding kawasan Geopark lainnya, yang kita ketahui bahwa beberapa faktor pasti ada beberapa faktor ya yang mendukung kenapa dinamakan atau kenapa bisa dijuluki ada keunikannya seperti itu. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu formasi kars kita. Jadi kita memiliki formasi kars yang disebut tower kars atau menara kars yang sangat berkembang, yang terdapat tower kars itu bisa sampai tinggi sampai puluhan meter, dan pola ini sangat jarang sekali ditemui di berbagai wilayah, khususnya wilayah Geopark ya. Lalu kita punya jaringan bawah tanah yang panjang, itu kurang lebih kita mempunyai 300 gua yang tercatat ya. Beberapa dananya itu punya lorong gua itu sampai berapa kilometer. Jadi memang iya, jadi jadi kayak misalnya contoh lah di Lereng Lomprong saja itu guanya panjang ya ke dalam ya, dan memiliki potensi airnya itu tetap tinggi ya, iya. Karena bahkan sampai musim kemarau pun tetap mengeluarkan debit air yang cukup lah atau memadai. Pertanyaan terakhir. Iya. Jadi iya ya, sering orang bilang apakah ada perbedaan atau sama saja mengenai kawasan Geopark Manus Pangkep atau Taman Nasional. Jadi Taman Geopark, kawasan Geopark dan nasional itu dua hal yang berbeda, namun masih dalam satu mereka masih satu ruh lah, masih satu tujuan, masih maksudnya ya untuk pelestarian alam lah dan lingkungan intinya. Jadi sama-sama merupakan kawasan yang dilindungi, namun memiliki tujuan, kriteria maupun cara-cara pengelolaan yang berbeda. Untuk Geopark sendiri itu tujuan utamanya itu mengintegrasi ya untuk khususnya di bidang konservasi, warisan geologi, edukasi publik, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi fokusnya itu lebih kepada ilmiah, edukatif, budaya,
serta apa saja formasi biologi yang ada di dalamnya serta ekosistemnya ya. Kalau untuk Taman Nasional itu lebih kayak ke kawasannya ya, kawasan yang dilindungi yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati ya, flora fauna yang sangat dilindungi ya. Bisa saja itu merupakan flora fauna endemik yang khas di kawasan tersebut yang pastinya harus dilindungi dan harus si Taman Nasional ini tujuannya yang menjaga ekosistem alami ya. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Informasi baru yang baru ditahu hari ini. Siap. Berkat program kurikuler ini juga. Ya. Oke. Mungkin sebelum penutupan kita teriakan lagi sekali jargonnya. Boleh? Boleh. Boleh dong. Apa tuh jargonnya? 12 energi. Nah, sekarang teman-teman dari kelas 12 Energik akan mengajak kalian semua melihat salah satu tempat wisata yang masuk dalam Geopark Maros Pangkep. Yuk simak videonya. Leam Paning merupakan salah satu gua yang terletak di kawasan Geopark Maros Pangkep, tepatnya di Desa Wanoawaru, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan destinasi wisata lain seperti Leang-Leang dan Ramang-Ramang, Leam Paning cenderung belum ramai dikunjungi wisatawan, sehingga suasananya masih alam dan tenang. Dalam bahasa Bugis Makassar, Leang berarti goa, sedangkan dalam bahasa Bugis Paning memiliki arti kelelawar. Sesuai namanya, Leam Paning dikenal sebagai gua kelelawar, sehingga banyaknya spesies kelelawar yang hidup di dalamnya. Leam Paning bukan hanya menjadi warisan budaya dan alam, tetapi juga sebagai laboratorium alami yang terus memberikan kontribusi penting bagi dunia ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Selatan.